Seru banget nih media sosial TVRI Sumsel. Ini kemarin TVRI Sumsel nih menayangkan drone show tahun baru tahun 2025 ya. Kayaknya seru sekali sih, rame banget lagi ini yang nonton. Pusatnya di BKB. Serunya nonton sih aku sih di rumah, tapi kok kayaknya dengan keramaian ribuan orang ini gimana sih keamanannya, aman gak ya? Oh ya, kebetulan ada Pak Kapolda bersama kita. Mbak Nada, Oh ini iya. ada Pak Kapolda nih. Ngobrol-ngobrol dulu sama Pak Kapolda yuk. Wah, kebetulan banget nih mau ngobrol-ngobrol soal keamanan. Kayaknya ribuan orang, gimana sih keamanannya? Ada Pak Kapolda, Pak. Halo, Pak. Sore. Sore, Pak. Ya, Silakan, Pak. boleh ya, saya duduk. Silakan duduk, Pak. Pak, wah, seru banget sih. Bapak nonton drone show nih, Pak, kemarin. Nonton gak nih, Pak? Ya, sempat karena kan kebetulan itu dipusatkan di BKB ya. Dan juga kita sempat terhubung dengan Pak Kapolri, Pak Menko Polkam, dan beberapa kementerian lembaga yang ada di pusat itu memang ini kegiatan rutin. Setiap malam pergantian tahun ini langsung dipantau oleh Bapak Kapolri Oke. dan beberapa menteri terkait. Alhamdulillah secara umum kemarin hasil evaluasi pemantauan itu semuanya kondisinya aman. Oke, serame itu. Ini ngobrol-ngobrol nih Pak ya, seru Ya. banget. Kita mau ngobrol panjang nih, tapi saya kayaknya mau menyapa pemirsa dulu Ya. sih. Pemirsa TVRI Sumsel, apa kabar? Senang sekali TVRI Bicara kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini bersama dengan Kapolda Sumatera Selatan. Kita mau bincang-bincang sih terkait resolusi pengamanan dan penegakan hukum tahun 2025. Tadi ya, kayak saya ceritain tadi, di BKB tuh ada ribuan orang. Tapi alhamdulillahnya kalau pemirsa nonton TVRI Sumsel seru banget dan tentunya aman. Ini salah satu yang nggak lepas dari peran dari Polda Sumatera Selatan. Iya Pak, kita ngobrol di podcast kita. Ya. Pak, saya manggilnya apa nih enaknya ya? Kayaknya Pak Jenderal. Bebas aja. Apa kalau Pak aslinya Sulawesi ya Pak ya? Bugis. Katanya. Bugis ya Pak ya? Saya Kalau Bugis, Bugis tuh Pak. manggilnya apa nih Pak? Ya, Kalau kakak laki-laki tuh kalau kakak Daeng. Daeng. Kalau yang lebih tua Puang. Puang ya, Ya. manggilnya bebas. Bebas aja. Pak Andi ya, terserah. Pak Andi. Kita kan Siap. di Indonesia ya. Di Indonesia, benar. Pak, Ya. kita di 2024 nih luar biasa sih peristiwanya Pak ya. Di awal tahun kita pemilu, kemudian Pilpres, iya ada pilkada sih kalau kita mau menuju. Dan yang terakhir ini adalah kita Natal dan juga tahun baru. Ya. Gimana nih Pak? Bapak mengevaluasi bagaimana pengamanan di Sumatera Selatan sepanjang tahun 2024? Alhamdulillah, saya kan kebetulan diberikan amanah masuk ke Sumatera Selatan ini terhitung di bulan September yang lalu. Ya. Jadi pas menjelang atau masuk ke masa kampanye pemilihan kepala daerah. Nah, tentu saya mengevaluasi bahwa secara umum terkait dengan proses pemilihan kepala daerah itu sendiri sampai dengan kemudian selesai proses pencoblosan kemarin, alhamdulillah semuanya aman. Ada beberapa memang daerah yang atau kabupaten yang kita antisipasi, tapi berkat komunikasi yang baik, berkat kolaborasi yang bagus dengan seluruh pemangku kepentingan, semua pelaksananya lancar. Sumsel masih zero konflik kan Pak ya? Gimana? Sumsel masih zero konflik ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Ini yang harus kita pertahankan Ya. terus ya Pak ya. Alhamdulillah. Memang ada gugatan-gugatan ya. Pasti terkait ya. dengan hasil pilkada. Iya. Ya kita tunggu nanti hasilnya. Tercatat itu ada 11 gugatan. 11 gugatan terkait dengan 9 kabupaten kota. Oh 9 kabupaten kota ya dari 17 ya Pak ya. Ya. Ada 11 gugatan. Untuk provinsi sendiri tidak ada. Oh. Tidak ada. Oke. Gimana sih Pak bisa membuat ini nih menjadi pilkada ini menjadi aman, damai ya? Kita bisa pastikan sih kalau memantau berita-berita di TVRI Sumsel nih kelihatannya alhamdulillah meskipun ada gugatan kata Ya. Bapak tadi.
Ya, sekali lagi saya katakan dan ini juga sering saya sampaikan, tidak hanya di sini, tetapi dalam beberapa kesempatan lain bahwa ya untuk mencapai situasi yang kita inginkan, situasi yang aman, yang kondusif, ya polisi tidak bisa sendiri. Iya sih. Tentu harus berkolaborasi, bersinergi dengan yang lain. Nah, di situ jelas ada penyelenggara, kemudian ada pengawas, kemudian juga pemerintah daerah sendiri. Nah, alhamdulillah semuanya bisa kita komunikasikan, bisa kita sinergikan, termasuk dengan para calon yang kemarin berkontestasi. Iya. Nah, alhamdulillah semuanya sama-sama sepakat untuk menjaga situasi tetap kondusif. Alhamdulillah. Kita minum dulu nih Pak ya, kayaknya kita ngobrol-ngobrol santai kurang afdol kalau kita nggak ngopi ya. Sumsel terkenal nih Pak dengan kopinya nih. Iya. Pak, kita mic-nya boleh ya Pak ya, biar kita bisa lebih jelas suaranya nih, suara merdu. Kalau penyiar tuh Pak ya, memang depan mic selalu gitu. Harus nih dengan kopi kita khas Sumatera Selatan Ini kopi Palembang ini. Kopi Sumsel Sumsel lah. Iya, kita di Lahat, Muara ini pagar alam tapi gitu. sayangnya tidak ada yang branding Sumatera Selatan. Oh, harus sih kita branding nih Ini Pak. yang harus kita dorong. Karena yang saya tahu bahwa penghasil biji kopi terbesar di Indonesia itu Sumatera Selatan. Betul. Tapi tidak ada yang menyebutkan kopi Lahat atau kopi pagar alam. Iya ya, Yang nanti ada ya. Kopi Lampung. Oh, nanti nih kita PR besar nih untuk kita nih kalau kita ngomongin kopi nih, memang nggak habis-habis sih Pak ya, seru sih. Kalau gitu, kalau itu pilkada Pak ya. Kalau kemarin Natal dan Tahun Baru juga gimana nih Pak, kita menempatkan personil kita nih? Ya, kebetulan memang untuk wilayah Sumatera Selatan ini bukan tempat mayoritas tujuan untuk mudik dalam situasi Natal ya, tetapi merupakan daerah lintasan. Ya. Daerah lintasan. Nah, kita tahu memang berdasarkan kondisi yang ada bahwa hotspot arus mudik ini ada di Sumatera Selatan. Ada. Itu di jalur antara Palembang sampai ke Betung. Karena jalan tol kita sendiri belum fungsional, belum bisa dioperasionalkan untuk digunakan. Ya. Oke. Izin nih Pak, mohon maaf nih kita mic-nya kurang biar suaranya lebih jelas ya Pak ya, mohon maaf nih Pak. Tapi memang Sumatera Selatan, Palembang sih khususnya di Palembang Betung Pak ya, sebagai daerah perlintasan gitu ya Pak. Di situ berarti kita titik-titik itu ada posko-posko pengamanan gitu. Ya. Jadi secara umum memang kemarin kita menggelar puluhan pos, tetapi khusus untuk di jalur yang kita anggap rawan terjadi kemacetan, terutama dalam suasana arus mudik ini, itu kita berikan beberapa perhatian khusus. Tujuannya adalah untuk mengatur. Nah, memang juga kondisi di samping kondisi jalan yang sempit, cuma ada 2 lajur, ditambah lagi kedisiplinan pengguna jalan. Ini juga kadang-kadang orang kita atau masyarakat kita ini masih kebanyakan pengen diawasin, tidak punya kesadarannya masih kurang. Nah, makanya tentu melalui beberapa pola-pola, metode-metode pengaturan ini kita laksanakan di sana. Alhamdulillah di dalam suasana arus mudik dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru ini secara umum bisa berjalan lancar. Sudah lewat ya Pak puncak arus balik? Sudah lewat ya, sudah normal lagi ya. Sudah normal. Kemarin sih kita prediksi arus mudiknya itu puncaknya di tanggal 23 Desember. Yeah. Tapi ternyata dia terjadi lebih awal. Sebelum itu udah mulai ramai. 21 Desember justru sempat terjadi kepadatan. Dan alhamdulillah itu semua kita komunikasikan juga dengan teman-teman terkait. Seperti Dinas Perhubungan, kemudian Balai Pengelola Jalan. Ini kan kaitannya dengan sarana prasarana jalan. Alhamdulillah semua bergerak dan ini bisa terkendali.
Kalau biasanya nih Pak ya, kalau kita tahun baru tuh ada resolusi gini, apa ya kita mau ngapain nih 2025, mumpung awal tahun ini Pak ya. Setelah tadi evaluasi 2024, alhamdulillahnya zero konflik, aman, lancar. Nah, kalau di 2025 sendiri nih dalam pengamanan nih apa ini Pak langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Polda Sumsel? Ya, saya rasa untuk Polda Sumsel sendiri kita punya yang namanya kalender Kamtibmas. Kalender Kamtibmas ini berisi jadwal-jadwal baik yang sifatnya agenda nasional, agenda lokal, kemudian juga jadwal-jadwal kegiatan masyarakat. Nah tentu ini kami persiapkan. Yang sifatnya nasional ini akan di-cover selain dengan pelaksanaan operasi oleh Polda Sumatera Selatan, ini juga dikendalikan dari pusat. Nah, tetapi kalau yang sifatnya agenda lokal Sumatera Selatan ini dengan operasi-operasi kewilayahan. Nah, sementara untuk yang kegiatan rutin kita lihat berdasarkan tren. Kira-kira kalau trennya yang meningkat kejadian apa? Nah, tentu kita hadapi dengan kegiatan-kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan sasaran jenis-jenis kejahatan atau jenis gangguan yang muncul. Nah, ini tentu kita menyesuaikan dengan situasi yang ada. Tetapi yang pasti yang rutin itu bahwa dalam waktu dekat kita akan menghadapi perayaan Imlek ya Pak ya? Iya. Imlek. Begitu selesai Imlek tentu nanti kita akan menghadapi masuk bulan Ramadan. Sebelum itu di pertengahan itu akan ada kegiatan pelantikan kepala daerah terpilih. Kepala daerah terpilih. Nah, tentu nanti menjelang Lebaran akan ada operasi ketupat untuk mengamankan arus mudik dan arus balik. Nah ini yang kemarin sempat datang juga Pak Wakil Menteri Perhubungan. Nah kita juga melakukan evaluasi terhadap proses pengamanan daripada arus mudik dan arus balik dalam Nataru kemarin. Secara umum memang kita lihat bahwa terjadi penurunan jika dibandingkan di periode yang sama tahun 2023. Nah, apakah memang karena yang ada dua kemungkinan? Apa tuh? Apakah memang karena masyarakat malas pulang kampung, ataukah mereka melihat karena antara Natal dengan Lebaran ini terlalu dekat. Jadi mungkin mereka menunda dulu, nunggu nanti di Lebaran baru numplak semua pulang. Bisa jadi tuh Pak ya? Bisa jadi. Makanya ini harus kita antisipasi. Nah saya sampaikan kemarin beberapa hal kepada Pak Wamen, kiranya bisa dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait untuk membantu kita terutama dalam menangani simpul yang udah berapa tahun ini sering kejadian terjadi kemacetan di jalur Palembang Betung. Betung di situ yang sering terjadi, termasuk kami Polda mengusulkan supaya ada operasionalisasi sementara terhadap jaringan tol yang baru, walaupun belum operasional penuh, tapi paling tidak operasional sementara. Ini untuk membantu mengurai kepadatan arus lalu lintas yang nanti mungkin terjadi pada saat arus mudik Lebaran. Jadi udah jelas semua Pak ya kalendernya dari awal sampai dengan akhir tahun tuh udah disusun semua gitu ya Pak ya. Insya Allah. Iya paling ada additional lah ya tambahan kalau ada event-event. Gitu. Event lokal. Mungkin Palembang punya event sendiri, kemudian kabupaten lain ada event sendiri. Nah itu yang kita lihat bagaimana penjadwalannya, baru kita menyesuaikan. Oke. Nah ini ngomong-ngomong kalau soal tadi ya Pak ya penjadwalan, kemudian rencana pengamanan di tahun 2025, kalau tentang untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas dari para anggotanya ini gimana nih Pak di tahun 2025? Terkait dengan peningkatan kapasitas tentu yang paling utama adalah bagaimana kita mendidik anggota, ya mendidik. Di Polri sendiri secara rutin ada yang namanya pendidikan pengembangan spesialisasi. Ya, jadi
anggota-anggota kita khususnya yang bertugas di fungsi pelayanan berdasarkan fungsi, ada namanya fungsi reserse. Iya. Reserse sendiri terbagi tiga. Ada reserse umum, reserse khusus, kemudian narkoba. Nah tentu ini akan kita didik. Ada satfungnya Ya, ya. satuan 23 ya fungsinya. kayaknya kalau nggak salah banyak Pak ya. Kenapa? Satfungnya ada 23-an ya kayaknya atau 20-an lebih ya. Banyak sekali. Banyak sekarang, banyak sekarang. Nah kemudian lagi belum bicara lalu lintas. Ya. Kemudian ada juga yang namanya polairut. Karena polairut kita tahu bahwa karakteristik wilayah Sumatera Selatan ini dengan sungai. Ya. Nah banyak masyarakat yang beraktivitas di Wilayah air ya. wilayah air. Nah tentu perlu kompetensi khusus untuk menangani jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, sementara tentu di zaman sekarang ini profesi apapun dituntut punya kompetensi minimum. Nah dengan cara itu kita lakukan program-program, baik program pelatihan, kemudian program pendidikan pengembangan spesialisasi. Seperti itu Mbak. Itu juga pasti ada juga ya Pak terjadwal juga kan Pak ya. Biasanya gitu kan Pak ya, Tahun SDM. 2024 saja kurang lebih 200 personel yang kita latih. Banyak Nah, sekali. tentu biasanya sih kecenderungannya akan meningkat setiap tahun. Pasti ya. Akan meningkat setiap tahun karena jumlah personel juga bertambah. Karena investasi terbaik itu adalah kepada sumber daya manusianya. Sumber daya manusia. Setuju ya Pak ya? Iya. Justru ketika sumber dayanya terbaik ya otomatis semua jalan kinerja juga tentu Ya. akan meningkatkan kinerja Insya dan Allah. mutu. Mudah-mudahan gitu. Ya. Tantangan lagi nih Pak untuk hukum ya khususnya untuk resolusi penegakan hukum. Kita tahu Sumatera Selatan ini banyak tambang Pak. Oh iya. Banyak minyak gitu ya. Ya. Ini gimana nih Pak terkait illegal drilling, illegal mining? Ini Ya. gimana nih Pak? Ini bukan yang baru. Dari awal saya datang di sini ini Itu sudah ya? banyak pertanyaan. Wah, terkait PR-nya hal ini nih kayaknya. Ya. Jadi tentu kalau dalam baik illegal drilling maupun illegal mining, ini yang paling utama tentu adalah bagaimana tata kelola yang baik. Betul. Karena ini kan kaitannya dengan sumber daya alam. Ini juga sejalan dengan kebijakan Bapak Presiden kita yang sekarang dengan misi cita-citanya bagaimana menjaga sumber daya alam kita supaya bisa maksimal memberikan pemasukan bagi negara dan mensejahterakan rakyat. Nah, kadang-kadang terkait dengan tata kelola ini tentu kan tidak bisa dengan satu kementerian atau satu lembaga, tapi mengaitkan banyak lembaga. Pada saat saya masuk ke Sumsel, kemudian saya coba mempelajari persoalan illegal drilling, illegal mining. Khusus untuk illegal drilling saja, itu paling tidak ada 16 kementerian lembaga yang harus terlibat di dalam bagaimana mengelola. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat persoalan, kita punya sumber daya, tapi kalau tidak terkelola dengan baik kan sayang sekali. Makanya kami mendorong leading sector. Pada saat di awal saya masuk sini, itu langsung saya mengundang Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan juga, karena kan faktanya posisinya banyak di kawasan-kawasan hutan atau mungkin di kawasan perkebunan. Iya, kabupaten ya di Sumsel ya. Iya. Nah, tentu ini perlu regulasi-regulasi yang baru kita untuk menyesuaikan. Karena faktanya dibilang nggak ada, faktanya masyarakat banyak di sana melakukan itu. Nah, tentu juga kita tidak bisa hanya berbicara penegakan hukum. Penegakan hukum ini kan hanya berbicara di hilir. Sementara persoalan hulunya yang harus kita tata. Yang paling utama. Ini yang harus kita tata benar. Bagaimana supaya masyarakat kita juga yang tinggal, yang memang asli penduduk di sana juga merasakan manfaatnya. Makanya dalam pelaksanaannya saya selalu intens dengan Bapak penjabat gubernur, kemudian SKK Migas, Pertamina, untuk bagaimana kita mendorong supaya cepat ada regulasi yang bisa dijadikan sebagai payung hukum di dalam mengelola persoalan illegal drilling maupun illegal mining tadi.
Tapi saya baca sih Pak, sepanjang tahun 2024 udah banyak sekali nih dari Polda Sumsel melalui Polres ini ya memberantas illegal drilling ini ya Pak ya. Kalau hanya sebatas penegakan hukum kan tidak menyelesaikan masalah. Oh iya sih. Iya. Tutup satu tunggu 1000 gitu ya Pak ya. Penegakan hukum banyak yang sudah kita lakukan, tapi sekali lagi kita hanya berbicara di hilir. Iya, Padahal hulunya hulunya yang harus kita tata ini. Bagaimana supaya dia bisa terkelola dengan baik, kemudian memberikan manfaat bagi negara, khususnya rakyat yang ada di sekitar situ. Nah, kalau kita hanya penegakan hukum seperti pemadam kebakaran jadinya kan? Sih ya. Jadi pemadam kebakaran, dan menurut saya itu tidak efektif. Tidak Tidak ya, Pak, efektif. ya. Nah, beberapa minggu lalu masih tahun 2024, akhir tahun 2024 kita juga sempat ada lagi rapat koordinasi. Tujuannya tadi tetap untuk mendorong supaya segera ada regulasi permanen yang bisa menjadi payung hukum dalam tata kelola hal-hal yang dianggap ilegal ini. Jadi memang harus ada regulasi khusus gitu Harus ya Pak ada ya. regulasi. Karena hulunya dulu yang harus diperbaiki ya. Hulunya dulu. Polisi kan tidak sendiri. Kembali lagi. Tadi saya kasih gambaran khusus terkait illegal drilling saja. Itu ada 16 kementerian lembaga yang berkaitan. Betul. Berkaitan di dalam proses tata kelola migas. Seperti itu, Mbak Jadi Nada. Polda hanya satu bagian itu, tapi kayaknya PR-nya juga gitu ya. Tapi yang dilirik tuh Polda Pak gitu ya selalu gitu. Karena ketika memang ada illegal drilling yang ketika ini, wah ini Polres mana berhasil, nah gitu ya. Biasanya gitu kan Pak yang namanya. Padahal ternyata ada 16 di situ. Ada 16 kementerian lembaga. Nah, yang paling utama itu ya kalau kita bicara gas, minyak dan gas. Nah, maka di situ ada Pertamina, ada SKK Migas, tapi ada juga Kementerian Energi. Ya, itu sih yang kemudian Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan. Ini semua terkait. Oke, itu memang dibalik kekayaan gitu ya, ada tantangan gitu ya, ada sisi dua sisi mata uang gitu ya Pak ya. Jadi kalau kita ngomongin illegal drilling dan illegal mining, terus kalau misalnya kita ngomongin laka lantas nih Pak, ini datanya kabarnya naik ya Pak ya tahun 2024. Ya, memang kalau kita lihat hanya data laka lantas memang ada terjadi kenaikan. Tapi sekali lagi sering saya katakan kepada publik bahwa kecelakaan lalu lintas itu pasti selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Nah, berdasarkan kenaikan angka kecelakaan tadi, ternyata ini memang angka pelanggaran sangat meningkat jauh dibanding kalau kita hitung periode 2024 dengan 2023, pelanggaran lalu lintas yang terjadi itu meningkat sampai 138,9%. Wow, tinggi sekali pelanggaran ya Pak. Sangat tinggi. Walaupun kita tahu bahwa angka kecelakaan itu, faktor-faktor penyebab kecelakaan itu tidak semata-mata manusia. Karena pelanggaran, betul. Semata-mata manusia, tapi banyak faktor. Tetapi yang paling utama adalah manusianya. Nah, motor kan nggak mungkin jalan sendiri melanggar, pasti ada manusia yang mengendali, mengemudikan ya, termasuk juga kendaraan-kendaraan yang lain. Nah, oleh karena itu, mungkin dalam kesempatan ini saya ingin menghimbau lagi, mengajak kepada masyarakat Sumsel, terutama pengguna jalan, ayo patuhlah, tertiblah, ikut aturan. Tujuannya adalah untuk menurunkan angka kecelakaan, terutama fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas. Ini kalau dari hasil evaluasi dari Polda Sumsel sendiri Pak, kenapa nih Pak pelanggaran ini bisa mengalami peningkatan? Ini bandel-bandel kah ini? Ya, dari data yang ada, ini selain daripada faktor alami ngantuk, iya sih. ini juga ada beberapa kejadian yang dalam kondisi mabuk, pengaruh obat atau alkohol, kemudian ya mengemudi sambil main handphone. Nah, ini yang paling jamak kita temukan, yang paling jamak sering kita temukan, di samping perilaku menerobos rambu lalu lintas, melawan arus. Saya merasa introspeksi diri nih Pak. Nah, itu yang jadi faktor-faktor pemicu awal terjadinya kecelakaan lalu lintas, Mbak. Oke. Nah, oleh karena itu ya sekali lagi, mumpung ini mungkin di
didengar oleh pemirsa. Pasti. Nah, didengar oleh pemirsa, saya mengajak ayo kita tingkatkan kesadaran lalu lintas kita, dan tujuannya adalah untuk menekan supaya angka kecelakaan itu menurun, tingkat fatalitasnya juga menurun. Jadi sebenarnya yang paling utama itu yang harus dihindari adalah human error-nya dulu sih ya Pak ya. Manusianya dulu. Karena itulah ya Pak ya. Tadi kata Mbak, investasi terbesar itu adalah di SDM. SDM-nya, kan? benar. Iya. Jadi lumayan tinggi ya, 100% lebih mengalami peningkatan. Pelanggaran, Iya, untuk pelanggarannya ya pelanggaran, kan Pak. Oke, Pak, padahal sebenarnya dari Kepolisian Republik Indonesia sendiri juga dengan berbagai macam inovasinya, ada ETLE gitu kan Pak, banyak sekali teknologi-teknologi juga yang digunakan. Apakah karena memang dengan adanya inovasi itu jadi pelanggarannya itu jadi kelirik gitu ya Pak ya sebenarnya? Gimana tuh Pak? Jadi gini, di balik kemajuan teknologi kan juga ada celah-celah ya. Kita tahu bahwa ya kalau semua masyarakat tertib menggunakan plat nomor, menggunakan kendaraan sesuai dengan aturan yang ada, itu kan pasti tergambar dari elektronik tilang law enforcement itu berdasarkan plat nomor. Tapi faktanya di lapangan gitu ya Pak ya. Banyak yang nggak bodong gitu ya. nggak menggunakan plat nomor. Belum lagi mungkin motornya dipinjam oleh teman pada saat minjam itu melakukan pelanggaran. Emang bisa dia banding, itu kan bukan saya, emang bisa gitu Pak? Kelihatan nanti kan di video. Oh kan gitu. pasti kita capture. Betul. Kita capture. Oh itu bukan saya gitu. Pada hari H jam J, ini siapa? Oh bukan saya Pak, memang motor saya tapi dipakai kawan saya. Bisa gitu ya Pak ya. Bisa. Okay. Jadi seperti itu. Termasuk mobil. Ya. Mobil akan kelihatan itu. Dan sebenarnya Sumatera Selatan ini daerah di Indonesia di Indonesia yang paling banyak cakupan kamera ETLE-nya. Oh iya Pak ya. Ya. Kabupaten kota udah berarti ya udah ada, hampir tercover ya. Sudah. Saya kebetulan ini daerah ketiga saya jadi Kapolda. Oh iya Pak ya. Kalsel, yang pertama di Kalsel, kemudian yang kedua di Sulsel. Rujukan saya untuk ETLE selalu Sumatera Selatan. Alhamdulillah tahu-tahu ditaruh di Ternyata Sumatera malah di Sumatera Selatan. Bapak manifestasi gitu ya. Wah, Sumatera Selatan, akhirnya Bapak menghadapi langsung dan ternyata faktanya gitu ya Pak ya. Faktanya seperti itu. Mungkin makin banyak cakupan itu ya makin makin kelihatan bahwa oh ternyata pelanggaran banyak, tinggi. Seperti itu. Jadi ternyata dengan kemajuan teknologi, tapi ternyata masyarakat dalam tanda kutip ada aja yang bandel gitu ya. Ada aja masih banyak dari fakta itu kita temukan. Kalau kita lihat angka kecelakaan itu memang terjadi kenaikan, tapi persentasenya 3+1%. Dibandingkan angka peningkatan pelanggaran 138,9%. Justru PR-nya di pelanggaran ini. Pelanggaran. Seharusnya. Di pelanggaran. Nah pelanggaran ini masa berharap harus ditindak terus? Nah iya itu gimana sih Pak, kita ngapain sih sosialisasi? Sadaran aja sosialisasi. Sosialisasi yang gimana sih yang jangan cuman bisa beli motor tapi nggak bisa ikut aturan gitu loh. Kan kira-kira seperti itu, Mbak. Ya. Tapi saya dengan ngobrol sama Bapak nih merasa disosialisasi nih, Mbak. Mudah-mudahan nih pemirsa TVRI Sumsel podcast TVRI Bicara juga merasa tersosialisasi juga nih, Pak. Karena saya langsung, oh iya saya udah pakai sabuk bener nggak sih gitu ya. Saya masih main handphone nggak sih ketika itu gitu ya, Pak ya. Itu karena itu paling bahaya sih. Paling bahaya. Ternyata. Apalagi kalau kita bicara di daerah perkotaan ini kan agak padat ya. Agak padat. Sedikit saja lalai lepas bisa kena itu, terjadi lagi kecelakaan. Ya kalau ketemu mobil sama mobil ketemu orang yang nyebrang, pasti fatal. Nah ini yang tentu menjadi perhatian kita semua supaya satu tingkat kecelakaannya menurun, yang kedua fatalitasnya juga berkurang. Mudah-mudahan seperti itu ya Pak. Mudah-mudahan seperti itu, Mbak. Oke, Kakak lantas. Kemudian sekarang nih kalau kita ngobrol-ngobrol 3C, Pak. Oh, kasus-kasus 3C ya? Ya, 3C. Ya. Ini gimana nih Pak di Sumsel nih Pak sepanjang 2024? Kalau dari kasus 3C, yaitu pencurian dengan pemberatan, kemudian pencurian dengan kekerasan, dan yang terakhir adalah pencurian kendaraan bermotor. Memang yang mengalami peningkatan itu adalah yang pencurian kendaraan bermotor dengan objeknya adalah roda 2. Roda 2. Ya sekali lagi
Mungkin sekarang karena gampang sih ya beli motor ya. Iya. Ada DP 0%, Iya. kemudian cicilannya rendah. Tapi emang semudah itu Pak ya motor itu dicuri? Ini pertanyaan juga sih Pak. Ya faktanya seperti itu. Oke. Faktanya seperti itu. Nah kemudian juga ditambah lagi kelalaian masyarakat kita merasa mungkin lokasi dia yang dia datangin, yang dia parkir itu dianggap aman. Kadang malah meninggalkan sepeda motor lengkap dengan kuncinya. Baik hati sedekah. Ya sedekah. Sama aja sedekah kan? Iya, sedekah. Sedekah. Nah yang dalam kondisi terkunci saja standar pabrik itu sangat mudah. Sangat mudah. Nah makanya di dalam kita melakukan apa ya, himbauan sering disampaikan juga agar kiranya masyarakat pemilik kendaraan bermotor khususnya roda 2 untuk menambah kunci tambahan, membuat kunci tambahan supaya untuk mengamankan kendaraannya. Zaman sekarang ya faktanya seperti itu. Iya ya Pak ya. Faktanya seperti itu. Nah tentu ini juga menjadi perhatian Polda selaku penanggung jawab Kamtipmas, tentu bagaimana selalu di samping penegakan hukum menangkap pelaku-pelaku pencurian, ya juga ya proses-proses upaya-upaya preventif ini juga harus jalan, harus linear. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat, mengedukasi publik supaya dia juga bisa menjadi polisi bagi dirinya. Penting itu polisi. Ya polisi bagi dirinya, kemudian juga ya polisinya juga rajin-rajin patroli, khususnya di daerah-daerah rawan. Iya. Supaya ya paling tidak niat dan kesempatan bisa kita belah, kita pisahkan. Tapi ini tapi di mana nih Pak? Kalau pemetaan kita dari Polda Sumsel ini yang paling banyak di mana nih, di wilayah perkotaan? Palembang. Justru di perkotaan. Kota, itu. iya. Oh, karena memang paling banyak juga kendaraan. Paling banyak kendaraan di sini. Penduduknya juga Palembang ini kan paling banyak ya. Betul. Paling banyak. Nah tentu masyarakat pengguna kendaraan juga cukup tinggi, khususnya sepeda motor. Oke, ini saya agak lebih mendalam lagi nih Pak. Ini curanmor ini kan tentu sudah banyak sekali juga kalau saya membacakan berita nih ya. Kalau baca-baca berita di TVRI Sumsel ini menyampaikan kepada pemirsa, banyak sekali juga sindikat-sindikatnya sudah ditangkap sebenarnya dari Polrestabes gitu ya Pak ya. Tapi ternyata nongol-nongol terus gitu ya Pak ya. Sampai banyak sekali, sampai Polrestabes tuh kalau di Kota Palembang tuh saya lihat sitaan motornya banyak sekali sampai segitunya gitu ya Pak ya. Kemudian pelaku yang ditangkap juga nggak kurang-kurang. Iya benar Pak. Tapi ya tetap saja ada yang bermata pencaharian seperti itu. Iya ya Pak ya, ternyata ya. Nah, ya kita tahu ada teori di dalam hukum kriminologi bahwa kejahatan itu adalah bayang-bayang daripada masyarakat. Masyarakatnya sendiri. Iya, masyarakatnya sendiri. Banyak masyarakat, banyak penjahatnya. Banyak kriminalnya. Nah, tetapi ya itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk menafikan ataupun meninggalkan tanggung jawab. Betul. Nah, faktanya sudah banyak yang kita lakukan. Sekali lagi saya katakan, masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor yang sudah tahu bahwa motornya mudah sekali, walaupun sudah dikunci bisa saja langsung dipatahkan terus dibawa. Nah ini tolonglah ya mungkin menambah kunci pengaman tambahan. Kemudian juga melihat lokasi-lokasi, mewaspadai lokasi-lokasi yang rawan terjadi pencurian. Iya. Sosialisasi kadang-kadang kalau di depan minimarket itu ya sekarang tambahkan kunci ganda gitu kan Pak ya. Memang selalu. Ini kalau begal gimana nih Pak di Sumsel nih Pak? Masih Kak? Alhamdulillah saya melihat tadi yang saya katakan pencurian dengan kekerasan termasuk pemberatan ini menurun. Alhamdulillah. Penurunannya kalau untuk pencurian dengan pemberatan itu terjadi penurunan sekitar 18%. Kemudian untuk pencurian dengan kekerasan justru 19% penurunannya. Nah ini sekali lagi mungkin ini terkait juga dengan upaya-upaya preventif di mana kehadiran polisi yang cukup intens di tengah-tengah masyarakat sehingga orang-orang yang tadinya memiliki niat untuk melakukan kejahatan jadi terputus. Jadi patroli itu menjadi salah satu langkah preventif sekali gitu ya Pak ya. Betul sekali. Masyarakat tuh kalau ngelihat seragam dikit langsung ya, nggak berani deh macam-macam gitu. Mudah-mudahan gitu ya Pak ya. Iya.
Terus apalagi nih Pak tantangan-tantangan 2025 yang memang harus kita antisipasi sih Pak ya, kita menyiapkan personil-personil ini Pak. Ya, sekarang kita berada di tengah musim penghujan. Oke. Musim Ya. penghujan. Nah, ini kita juga selalu Banjir ya Pak ya. intens koordinasi dengan BMKG untuk mengupdate bagaimana perkiraan perkiraan cuaca. Nah, tentu kita perlu mengantisipasi jangan sampai kemudian terjadi bencana di daerah. Contoh, alhamdulillah Sumatera Selatan ini tidak sempat lah sampai terjadi bencana besar. Kita lihat di beberapa daerah lain itu bahkan terendam berhari-hari. Iya benar Pak. Nah, ini kita bersyukur walaupun pada saat kita rapat koordinasi dengan teman-teman BMKG, dari data yang ada mereka mengatakan bahwa curah hujan antara Januari ke Februari ini tentu Tinggi, ini ya? nanti akan antara sedang dan tinggi. Oke. Nah, ini harus kita antisipasi. Hampir tiap hari hujan kita Pak. Ya, mudah-mudahan curah hujannya sedang, jangan Amin. tinggi. Mudah-mudahan gitu. Jangan ya, Pak. tinggi karena kita tahu juga memang di beberapa spot di Palembang, khususnya kota Palembang ini ada yang berpotensi untuk banjir. Ya betul, di Potensi kota, di banjir. kabupaten kota Iya. juga ada gitu ya Pak ya. Kita selalu koordinasi secara intens dengan pemerintah daerah, pemerintah kota maupun provinsi, termasuk dengan rekan-rekan TNI tentu, untuk mempersiapkan tenaga-tenaga untuk mengantisipasi bencana banjir. Banjir. Habis hujan terbitlah kemarau, kebakaran hutan, PR-nya lagi gitu ya Pak ya. Ada di Mudah- agenda tadi ya Pak ya. Mudah-mudahan. Jadi fenomena El Nino ini kan 4 tahunan, Mbak. Iya. Siklus 4 tahunan. Pada saat terjadi kebakaran hutan atau kebakaran hutan dan lahan hebat di Sumatera Selatan di 2023 yang lalu, itu saya di Kalsel Oh Bapak lagi di Kalimantan. menghadapi yang sama. Sama juga kan Pak ya, kebakaran juga sama kan. kondisinya. Nah, alhamdulillah begitu saya masuk ke sini di akhir September, begitu saya masuk serah terima, curah hujan datang. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, Berkah, Pak. berkah. Mudah-mudahan ini terus bisa kita jaga. Amin. Kalau terkait dengan kebakaran hutan, memang kan kita bisa juga lihat bahwa mana yang memang secara alami terbakar, mana yang dibakar. Iya kelihatan ya Pak ya. Nah, ada beberapa oknum ataupun perusahaan yang terbukti melakukan itu juga sudah kita proses. Sudah kita proses. Ini menurut saya selama jadi polisi yang paling berat itu melawan kebakaran hutan. Gitu ya Pak ya. Ya. Sebenarnya itu ya. Luasnya minta ampun. Yang dilawan api Pak. Satu dilawan api, terus kadang-kadang kita cuma bisa ngelihat api tapi kita nggak bisa menjangkau karena kondisi rawa. Ya, kondisi rawa. Tidak hanya di Sumsel, ya di Kalsel saya sudah ngerasain itu. Iya sih. Nah, tentu yang paling bisa kita lakukan adalah mengerahkan sumber daya yang ada untuk memadamkan mana yang bisa dijangkau. Ya, sekali lagi saya tentu mengajak kepada kita semua, khususnya daerah-daerah yang punya potensi tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan, ya tolong hindarilah pembakaran lahan untuk membuka lahan baru. Seperti itu, Mbak. Ya sih, itu kita tetap menghimbau, apalagi mumpung belum ya Pak ya, mumpung masih musim hujan gitu ya, Iya. memang himbauan harus terus kita lakukan gitu. Karena takut Pak kalau misalnya kita ingat yang tahun-tahun lalu sebelumnya itu kan dengan fenomenanya asapnya, kesehatan. Luar biasa. Semuanya luar biasa. Luar sih, biasa. Pak. Luar Mudah-mudahan biasa, Mbak. Mudah-mudahan begitu Bapak datang karena hujan gitu ya, mudah-mudahan kedepannya juga Mudah-mudahan. lembab lah ya, lembab. Mudah-mudahan. Sumsel gitu. Ya. Pak, nah oke, kita next lagi nih ke beberapa kasus, karena kan sekarang namanya viral nih media sosial nih Pak. Begitu masuk media sosial viral, balik-baliknya juga tetap ke kepolisian sih Ya. Pak ya. Nah beberapa kasus nih yang sempat viral nih kemarin terjadi pemukulan mahasiswa koas. Nah itu kan baliknya ke Polda juga sih, pastinya ke kepolisian juga Ya, ini Pak. ya. Terus ada lagi ASN di Oku, ada selingkuh gitu, Oku Selatan Ya. gitu ya, yang Ya. selingkuh dilaporkan oleh istrinya. Ini gimana sih Pak menangani kasus-kasus viral seperti Ya. ini? Jadi yang pertama, secara hukum delik pidana itu ada 2. Ada delik aduan dan ada delik absolut. Ya. Nah, kalau kita bicara kasuistis, kasus koas
Ini bukan delik aduan, ini delik absolut. Absolut itu Pak ya. Absolut. Meskipun melapor ya. Jadi tanpa dilapor, begitu tahu polisi langsung merespon. Ya, kebetulan lagi dia viral. Iya sih. Sebenarnya pada saat kejadian itu saya sedang tidak ada di Sumatera Selatan. Ada kegiatan di Semarang, kegiatan dinas. Tapi begitu saya lihat di medsos, itu langsung saya arahkan jajaran, dan rupanya Pak Dirkrim waktu itu yang standby sudah langsung merespon Pak Dirkrim pada saat itu. Nah, sekali lagi saya katakan, ya zaman sekarang memang sangat mudah dan cepat. Ada positif, ada negatif. Cepat dia muncul, kalau cepat kita tangani juga akan bagus. Tapi kalau dia cepat muncul, tidak lambat ditangani, maka ini akan menjadi kontraproduktif. Nah, kemudian yang kedua yang terkait tadi dikatakan Mbak, ada kasus selingkuh. Iya. Nah, kasus selingkuh ini delik aduan. Oh ya, delik aduan. Delik aduan. Kalau dia nggak mengadukan, kan repot juga kita masuk. Ya nggak bisa Pak ya, Nggak ranah bisa pribadi masuk, ya. ranah pribadi. Ya, ini tentu kita juga harus proporsional di dalam menangani hal-hal atau peristiwa-peristiwa pidana yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Tetapi yang menjadi penekanan saya kepada jajaran, bahwa yang menjadi atensi kita adalah kasus-kasus yang melibatkan anak-anak, perempuan, orang lanjut usia, ataupun disabilitas. Itu ya. Itu yang menjadi atensi penekanan saya kepada jajaran di bawah. Ya wajib sih Pak memang itu ya. Ya, itu kan apa, kaum yang kelompok rentan ya, Iya, kelompok betul. rentan. Jadi memang harus kita lebih advance dalam menindak atau melayani mereka. Tapi gimana nih, kadang-kadang nih Pak ya, mindset masyarakat nih, ini beberapa sih, nggak semua masyarakat, tapi beberapa yang berpikir bahwa memang kasus ini harus viral dulu nih gitu. Jadi sekarang nih apa-apa orang lapornya ke medsos, bukan ke kepolisian nih Pak. Ini gimana nih menurut Ya, Bapak? ya memang sekarang kan zaman medsos, Iya. zaman smartphone. 10 tahun yang lalu mau saya viralkan, viral pakai apa? Nggak ada alatnya. Jadi kalau ada ada diksi no viral no justice, ya menurut saya memang iya. Sekarang alatnya ada kok. 10 tahun yang lalu mau saya viralkan, viral pakai apa? Nggak ada. Paling saya ngadu lewat kantor polisi atau lewat media cetak. Betul. Kan nulis gitu, itu iya nulis. Ngantrinya panjang lagi Pak itu. Tetapi saya pastikan bahwa khusus untuk di Sumatera Selatan, insya Allah kita akan tangani secara proporsional dan profesional. Nah, kalau saya sendiri memberikan akses sepenuhnya, terutama melalui media sosial. Jadi masyarakat bisa langsung mengakses, dan itu bukan admin yang pegang, saya sendiri yang pegang. Apa Pak Instagramnya, langsung saya follow deh ini. Musi1. Oh, Musi 1 _1. Oke, kita langsung follow Musi_1. Ya. Musi_1. Oh, itu iya, Instagram ya. Itu tidak pakai admin, Mbak Nada. Langsung Bapak Langsung sendiri? saya yang pegang. Jadi saya selalu memperhatikan di situ mana hal-hal yang terjadi. Ya kalau saya lihat, oh ini daerah, oh mungkin di kabupaten mana nih? Ya saya kirim aja ke Kapolres, segera follow up. Gitu. Atau mungkin di Polda. Nah, Polda ya ada Dirkrim ada Dirkrimsus, ada Dirnarkoba. Iya. Tinggal lihat kira-kira peristiwa apa ini, tanggung jawab siapa, langsung. Kasih aja Pak ya. Simple kan? Betul. Justru Bapak ngomong suka di-tag nggak sih Pak, ini ini Boleh. Musi1 gitu? boleh aja. Iya, ada Sering, beberapa laporan sangat sering ya, Pak sering. ya? Oh. Banyak yang ngetek saya itu. Banyak yang ngetek yang positif, ngetek Iya. yang melaporkan, ngetek yang curhat. Iya. Ada. Oh gitu ya Pak ya. Ada, Pak. Mau Kan curhatnya ke dia Kapolda terbuka nih. dia. Kebetulan akun itu sengaja memang saya buka, dan akun ini karena saya ada di Sumatera Selatan, maka namanya Musi1. Oh ganti-ganti berarti ya Pak. Ah, Tergantung penempatan. Waktu saya di Sulsel namanya Pallawa 1. Oh. Pada saat saya di Kalsel jadinya lain lagi. Itu seperti itu Mbak. Oke. Jadi followernya juga itu ya akumulasi dari 3 daerah itu. Dari 13.700 ini. Dan tentu sudah berteman dengan TVRI Sumsel gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ngelapor, apalagi ini ya kejadian yang begitu viral, kemudian juga kadang-kadang
kadang-kadang kan memang orang tuh duluan update status daripada Ya, update ke kepolisian betul. gitu ya Pak ya. Gitu nggak Pak Betul. seringnya ya Pak ya? Ada juga kadang-kadang peristiwa yang sebenarnya sudah terjadi beberapa saat yang lalu. Kemudian dia upload lagi atau di apa ya namanya di repro ya. Iya, Di iya, repro repost, dilaporkan kembali. Sering. Beberapa saat yang lalu lapor, Pak Kapolda ini terjadi banjir. Begitu saya suruh cek, oh Mora ini Udah surut. Kapolres bilang, mohon izin Jenderal ini kejadian bulan Mei yang lalu. Jadi ada Bagus juga sih, ada cepat diri ya Pak ya. cepat, tapi mungkin dia juga terima dari seseorang kali ya. Iya. Terima dari seseorang, dia tidak punya mungkin kemampuan untuk melakukan verifikasi, ya dia forward aja langsung. Ya saya respon dengan baik. Saya begitu dapat jawaban dari Kapolres, saya sampaikan, mohon maaf itu video kejadian bulan 5. Itu. Saking ini sih Pak, saking cepat tanggapnya Iya. sih artinya Bapak Iya. tuh langsung, jadi begitu kejadian ternyata udah lewat. Udah lewat. Ya seperti itu juga muncul banyak, Mbak. Iya. Hal-hal yang seperti itu, tapi tinggal kita lakukan verifikasi. Kemudian saya memberikan jawaban-jawaban kepada yang ngetek saya. Jadi memang ya positifnya seperti itu. Iya, transparansi sekali ya, transparan. Positifnya seperti itu. Kalau mau dibilang negatif tergantung perspektif kita kan. Iya. Ya. Mudah-mudahan banyak positifnya ya Pak ya. Amin. Amin. Tapi apakah ini merupakan salah satu langkah dari Polda Sumatera Selatan yang Bapak lakukan itu untuk mengembalikan kepercayaan publik itu Pak? Ya tentu salah satunya targetnya itu. Menjaga supaya public trust ini tetap terjaga. Di samping itu saya juga saya mengajak kepada jajaran khususnya di Sumatera Selatan, saya katakan zaman sekarang ini kalau pemberitaan mengenai tugas-tugas polisi itu udah biasa. Iya. Pemberitaan nangkap jamret, pemberitaan nangkap rampok, pemberitaan razia, sweeping, udah biasa. Iya. Nah, ayo kita lakukan hal-hal yang di luar itu dan kemudian kita kemas sedemikian rupa, bukan tujuannya untuk riak. Iya. Tapi tujuan kita adalah untuk mengedukasi sekaligus mengajak pihak-pihak lain yang mungkin punya kemampuan, Betul. punya kemampuan. Dan saya tahu persis pada saat saya datang di sini saya juga mempelajari ya karakteristik wilayah Sumsel, bahwa ternyata Sumsel ini angka kemiskinannya cukup tinggi, Mbak. Padahal di sini lumbung energi. Sumsel ini potensinya luar biasa. Iya, iya. Tapi angka kemiskinannya masih hampir 3 juta. Nah makanya saya ajak rekan-rekan jajaran saya, kebetulan juga sejalan dengan asta-citanya Pak Presiden. Ya sudahlah, di situ ada program makan bergizi, kemudian juga bagaimana kegiatan-kegiatan penyaluran bantuan sosial, bakti kesehatan. Oke. Ya kita munculkan itu saja, saya bilang. Nah, kalau di satu hari satu kegiatan saja per satuan kerja, Persatu. kita gilir tiap hari ada. Seakan-akan setiap hari ada. Oke. Kan masyarakat melihat, oh polisi bisa juga seperti itu ya. Tidak melulu menangkap orang, tidak melulu merazia orang. Merayat juga. Ya, itu. Nah, makanya saya mengajak teman-teman seperti itu. Ya, zamannya sekarang seperti itu sih. Iya. Media sosial, jangankan polisi, ustadz aja dakwah lewat medsos kok. Iya. Ya, toh. Justru makin lebih nampol Pak. Justru lebih itu. nampol. Oh iya ya, lagi sedih-sedih buka medsos. Oh iya Nah, gitu. Kenapa polisi tidak memanfaatkan itu? Iya sih Itu, Pak, benar. Seperti itu. Tapi Mbak. emang ini program juga Pak sesuai dengan asta cita dari Ya, Pak Presiden Pak ya. Presiden. Ada makan sehat gratis juga ya Makan Pak sehat. ya. Itu gimana nih Pak kalau dari Polda mengemasnya nih? Kemarin kan kita tahu bahwa itu sudah dimunculkan beberapa saat yang lalu, termasuk dalam salah satu isu yang diusung oleh Pak Presiden. Betul. Nah, kemudian sebenarnya kegiatan ini sudah saya jalankan. Ini bukan cuma di Sumsel, tapi pada saat saya di Sumsel sudah saya Oh iya. laksanakan. Tapi memang program ini tidak bertujuan untuk menandingi, tapi justru untuk mendukung program pemerintah pusat. Tetapi karena
kita berangkat dari apa? Donasi teman-teman anggota Polri. Oh gitu. Donasi, ya mau sedekah, ayo sedekah. Kemudian kita hitung targetnya mana. Nah targetnya kita tentukan adalah sekolah-sekolah di tingkat PAUD dan SD. Oke. Jadi Anak-anak saya ya? perjelas nih, PAUD dan SD. Jadi mohon maaf SMP, SMA enggak. Kemudian PAUD SD yang mana? PAUD SD yang ada di slum area. Oke. Di area orang-orang yang saudara-saudara kita yang mungkin berada di garis kemiskinan. Yang membutuhkan ya. Iya, yang membutuhkan. Kan nggak mungkin saya datang kasih sekolah plus-plus. Dia udah kelebihan gizi. Udah mungkin. banyak ya. Udah banyak. Udah makan Nah, ya. berdasarkan data yang ada pada saat awal, nah inilah yang kemudian kita susun berapa jumlahnya dan kita launching, kita laksanakan. Kalau ada yang nanya dari mana sumber anggarannya itu, apakah polisi memang punya anggaran? Enggak. Dari Ini sedekah gitu ya. sedekah aja, kita kumpul aja celengan per Jumat, ayo yang mau nyumbang. Enggak banyak kok. Kalau kita hitung indeksnya tinggal kali berapa orang di sekolah itu. Kita rutin, kita bikin program Jumat Berkah. Memang tidak tiap hari, tapi kan Iya. maksud saya ini kegiatan ini menjadi objek untuk mengedukasi, mengajak yang lain yang punya kemampuan. Betul. Seperti itu, Mbak. Ini ke Polsek Polres, juga ya. diajak Iya. juga nih Pak ya. Iya. Jadi mereka memetakan sendiri gitu ya. Silakan Di mana memetakan daerah-daerah. sendiri daerah-daerahnya. Di samping itu bukan cuma itu. Coba lihat, saya bilang Babin Kamtibmas, Anda cari di desa-desa kalian. Kira-kira ada orang-orang yang nggak mampu, orang yang sakitnya sudah menahun, tapi karena kemampuannya tidak ada, dia tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan. Kita bantu, Ya. kita fasilitasi. Kita fasilitasi, saya bilang nggak apa-apa. Toh polisi punya ini kok rumah sakit. Oh iya, ada Kita Bayangkara. rumah sakit Bayangkara. Kalau misalnya memang harus dia diangkut dievakuasi Ada dari sana, ya ambulan. kita ambulans ada. Itu kita lakukan, Mbak. Oke. Jadi saya mengajak seluruh jajaran Polda Sumsel untuk mengglorifikasi gerakan-gerakan sosial. Gerakan-gerakan sosial. Dan kemudian ini yang kita kita kemas lah ya. Ya. Terus kita manfaatkan secara positif media sosial tadi untuk mengglorifikasi. Benar. Harus sih Pak itu. Itu seperti itu, Mbak. Ada baksos juga ya Pak ya kabarnya. Ada Baksos juga. Jadi kemasannya Baksos. banyak macam-macam Banyak. gitu ya. banyak. Kalau Jumat curhat masih Pak? Jumat curhat masih. Masih juga masih. Jumat curhat masih. Tinggal kita lihat sasarannya, termasuk Minggu Kasih. Ya, Minggu Kasih Minggu juga. Kasih ada juga, Mbak. Itu masih jalan semua itu. Jadi itu sebenarnya namanya programnya adalah cooling system. Oke, apa tuh Pak? Cooling system. Sesuatu cooling system namanya cooling system pendingin. Jadi kalau suasana masyarakat lagi panas-panas, sebenarnya ini program ini kita gunakan pada saat mengelola situasi menjelang pemilu dan pilkada. Oh, berarti sering banget waktu kemarin ya Pak ya? Iya, sangat. Nah ternyata itu sangat efektif. Efektif. Lalu karena saya katakan, kenapa kita tidak gunakan saja untuk rutin? Harus sih Pak sebenarnya. Kita gunakan saja secara rutin. Kita sampaikan ke publik bahwa polisi itu tidak, itu tadi saya katakan. Benar-benar mengayomi ya, mengayomi gitu ya. Tidak hanya gakum terus. Ya. Padahal di situ tugas kita adalah bagaimana memelihara Kamtibmas, baru kemudian penegakan hukum dengan cara melindungi, mengayomi dan melayani. Seperti itu, Mbak Nada. Jadi pokoknya masyarakat tuh dirangkul semuanya gitu ya Insya Pak ya. Allah, iya. Oke Pak, kolaborasi sih Pak ini sekarang kan kayak kata Bapak tadi bahwa Polri tidak bisa sendiri gitu ya. Ya. Tentunya bantuan masyarakat, media tentunya. Terima Ya. kasih sudah datang ke sini sih Ya. Pak. Kita sosialisasi bareng-bareng nih. Ini Ya. gimana nih Pak kita merangkul semuanya nih Pak? Saya tiba di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang ini tanggal 28 September. Yang pertama saya cari itu media. Oh iya, Media. terima kasih Pak. Media yang pertama saya cari, bisa dikonfirmasi sama teman-teman. Tujuannya apa? Saya sangat sadar bahwa di era saat ini, era demokrasi saat ini, ya jurnalis dengan medianya ini adalah pilar keempat. Ya. Nah, apapun
sehebat apapun yang dikerjakan oleh polisi, kalau tidak terpublikasikan, tidak ada yang tahu. Benar, setuju Pak. Biasa-biasa saja. Betul. Ya, kata orang Palembang biasa-biasa wae. Nggak ada pengaruh kan? Biasa-biasa, Nah, udah jago nih bahasa Palembang ya. Jadi tentu kadang-kadang Ustadz juga mengatakan Allah Maha Tahu, Ya. tapi manusia harus diberitahu. Nah, kita beritahu bahwa polisi itu seperti ini loh. Nah, kita ingin apa yang kita kerjakan itu juga terinformasikan kepada publik. Nah, tentu lewat siapa? Ya, Media. teman-teman media. Betul. Media. Nah, kebetulan hari ini TVRI yang mengundang, ya saya datang. Kayaknya bakal rajin sih Pak ini. Insya Allah. Harus rajin-rajin sih. Nanti juga ini loh Pak, nanti kayaknya diundang juga TVRI mau baca berita. Nah nanti Bapak kapan-kapan jadi penyiar kayak saya juga nih Pak. Seru nih. Nanti ada yang rugi, keambil anunya apa? Keambil ya Pak ya, bagi dua lah Pak ya. Pekerjaannya. Pesan-pesan Pak untuk masyarakat nih Pak, mumpung ditonton oleh seluruh pemirsa TVRI Sumsel. Sekali lagi saya mengajak kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan, ayo sama-sama kita jaga kampung kita supaya tetap semuanya bisa kondusif. Kita menunggu proses hukum terkait dengan hasil pemilihan kepala daerah. Saya rasa kita saat ini sudah semakin dewasa semua. Kita terima apa yang nanti menjadi putusan. Kita tunggu dan kita berharap semua yang kemarin sudah terpilih berdasarkan proses pemilihan yang ada, ini bisa dilantik semuanya pada waktunya. Oke. Dan baru kita kemudian berpikir bagaimana membangun daerah kita. Nah, tentu kalau untuk proses pembangunan ini tanpa kepala daerah ya tentu nggak bisa jalan. Betul. Nah, kita tahu tadinya rencana pelantikan kepala daerah terpilih itu awal Februari. Tapi karena ada proses-proses di MK, ini mundur ke Maret. Mundur 1 bulan. Tentu kalau saya sih pribadi saya berharap lebih awal gitu, lebih duluan biar ada kejelasan. Iya, lebih enak sinerginya ya Pak. Sinerginya yang lebih enak. Lebih enak. Bukan berarti yang sekarang tidak bisa kita sinergi, tetapi ada batasan-batasan. Ya. Batasan-batasan yang bisa dilakukan oleh penjabat dan yang definitif. Seperti itu Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Terima sudah kasih. hadir. Senang bisa berjumpa bersama dengan Pak Andirian. Kita bersama-sama berkolaborasi untuk menjaga keamanan Insya dan juga Allah. ketertiban di Sumatera Selatan ya Pak ya. Pemirsa, terima kasih. Inilah akhir perbincangan kami di podcast TVRI Sumatera Selatan dalam TVRI Berbicara. Terima kasih untuk Polda Sumatera Selatan yang sudah bergabung bersama kami di podcast. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Saya Nada Syah pamit. Bye. Sampai jumpa.